Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Qadri 'azamati dzalika fi kulli waqti wa hin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Kepada para kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, para sahabat, para saudara, pendengar pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah bisa diartikan dengan ajak rutin atau terus-menerus. Jadi amal yang kita lakukan secara ajak, rutin dan terus-menerus itu bisa disebut dengan istiqamah. Istiqamah diambil dari kata fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah engkau, berusahalah untuk menjadi beramal yang terus-menerus. Untuk qama itu mendirikan, artinya untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau diperintahkan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi istiqamah itu adalah menetapi jalan yang lurus, yaitu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah itu adalah melaksanakan amal dengan kita berusaha untuk melaksanakannya secara terus-menerus, secara istiqamah, secara ajak dan secara rutin. Amal akan menjadi besar manfaatnya apabila dilaksanakan secara istiqamah. Maka Nabi mengatakan afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Seutama-utama amal adalah amal yang dilaksanakan dengan adwamuha, dawam, terus, langgeng, secara berkesinambungan. Wa in qalla, walaupun amal itu kecil tapi istiqamah dan lebih besar manfaatnya, barokahnya dan pahalanya daripada amalnya banyak besar tapi temporer. Temporer itu artinya mungkin semalam kita bisa baca Al-Quran semalam, tapi besoknya kita payah, besoknya lagi belum semangat, besoknya lagi tidak ada dorongan. Jadi seperti itu. Jadi kita belajar beristiqomah, melaksanakan amal secara ajak dan terus menerus. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai karena agungnya, mulianya istiqamah ini, para alim ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Istiqamah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 keramat. Luar biasa itu. Karena keramat, karomah, kemuliaan itu kalau tidak ditopang, dijaga dengan istiqamah, maka kemuliaan itu akan tergeser sedikit demi sedikit, akan berkurang dan pada akhirnya akan bisa hilang kalau itu tidak dijaga dengan istiqamah. Artinya lebih utama istiqamah daripada 1000 kemuliaan. Beliau Asy-Syaikh Hadratus Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, seorang cucu murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, mengatakan utlubul istiqamah wa la tatlubul karamah. Carilah olehmu, usahakanlah olehmu untuk mendapatkan istiqamah dan jangan mencari karamah. Kenapa? Karena karamah itu akan mengikuti kepada istiqamah. Asalkan engkau istiqamah taat kepada Allah, istiqamah meninggalkan larangan Allah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah, maka semua karomah akan ikut kepada. Seperti halnya seorang yang membuat ranjang, pasti itu ada, kalau dalam bahasa Jawa membuat amben itu pasti ada sorlongannya. Tidak usah kita membuat sorlongan itu, membuat amben nanti sorlongannya ada sendiri. Dalam bahasa Jawa seperti itu. Jadi karomah itu nurut buntai kepada istiqamah. Kalau kita istiqamah kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan taat kepada kita. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika seseorang yang baru saja bercengkrama dengan kita, bersahabat dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, malamnya pagi hari ternyata dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sholat jamaah subuh bersama kita. Kenapa? Karena dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya sudah tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka meskipun doanya selalu kita semua, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku, tapi kadang takdir berkata lain. Maka sebelum itu terjadi, maka mari kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal-amal kita ini, agar kita dijadikan orang yang betul-betul mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita bertakziah, kita posisikan si jenazah itu adalah, bayangkan kalau itu adalah kita, bagaimana? Makanya kafa bil mauti wa'idun, cukuplah maut itu menasihati kita. Ketika kita bertakziah melihat orang yang sudah meninggal dunia, posisikan kita di posisi si jenazah tadi. Bayangkan kalau jenazah itu adalah kita, alangkah sedihnya kita. Kenapa? Waktu sudah habis dan seterusnya, kita tidak bisa beramal lagi. Maka setelah itu nanti kita akan bersegera untuk taat kepada Allah dan istiqomah dalam beribadah. Karena kita akan mengalami juga seperti orang yang kita takziah seperti itu, yang kita antarkan ke liang lahat, ke alam barzah, kita akan menyusul seperti itu. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesehatan. Mumpung kita diberi kesehatan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang mendengar suara adzan ketika sehat, kurang begitu memperhatikan panggilan untuk beribadah kepada Allah, panggilan taat kepada Allah, panggilan untuk bersedekah, panggilan untuk beramal baik, ala sabil khair, ala wujud khairat, untuk berbagai amal kebaikan, tidak begitu memperhatikan. Tapi setelah dia terbujur kaku di sebuah rumah sakit, dia mendengar suara adzan masuk ke dalam lorong-lorong melalui jendela rumah sakit, dia mendengarkannya, dia meneteskan air mata, dia ingin memenuhi panggilan itu, tapi dia tidak bisa melaksanakan karena kakinya sudah kaku, karena dia sudah sakit, nikmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikmat itu akan terasa memang kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita merasakan nikmat itu adalah nikmat setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dicabut, kita merasakan nikmat itu adalah nikmat dan kita mensyukurinya agar nikmat itu tidak dicabut dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita untuk memotivasi kita agar kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini punya sahabat yang sangat rajin beribadah bersama Nabi Musa. Karena Nabi Musa mengatakan kepada umatnya itu, barang siapa selalu beribadah kepadaku bersamaku, kalau sekarang kita terjemahkan siapa yang sholat bersamaku, hanya saja pada Nabi Musa syaratnya tidak sama dengan kita, ibadahnya juga tidak sama dengan kita. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, barang siapa bersembahyang bersamaku setiap saat secara ajak istiqamah, maka besok akan dijamin surganya. Terus ini berlangsung lama. Ada seorang ini yang istiqomah terus selalu beribadah bersama Nabi Musa, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat si orang ini tadi ingin mengetahui, bertanya kepada Nabi Musa, tolong munajat kepada Allah, tanyakan aku itu besok surganya di kelas berapa. Baik, akhirnya Nabi Musa bermunajat, memohon penjelasan, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surganya umatnya Nabi Musa yang selalu ibadahnya selalu berjamaah dengan Nabi Musa. Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Musa, hai Musa, sampaikan kepada umatmu bahwasanya umatmu itu dulu ketika 120 hari di masa penulisan takdirnya, dia dipastikan ditakdir untuk menjadi ahli neraka yang paling lama. Akhirnya Nabi Musa ini agak bingung juga, apa yang sudah berdakwah, kalau ikut aku terus beribadah akan dimasukkan dalam surganya Allah, ini takdirnya sudah ada di neraka.
Sudah sampaikan saja. Akhirnya sampaikan. Akhirnya setelah beribadah bersama Nabi Musa, ini seseorang ini menunggu jawaban Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya mengatakan seperti itu. Bagaimana sekarang kamu mendengar jawaban bahwa kau sudah ditakdir oleh Allah akan jadi penduduk neraka? Orang ini tersenyum. Loh, kamu kok tersenyum? Apa kamu tidak susah? Apa kamu tidak berhenti saja beribadah ini? Kan percuma, kamu sudah dicatat jadi ahli neraka. Tidak, wahai Nabi Musa, aku tidak peduli aku akan dimasukkan surga atau neraka. Yang penting aku akan taat terus kepada Allah, beribadah kepada nabinya, yaitu engkau ini Nabi Musa alaihissalam. Karena engkau sudah bersabda bahwa siapa yang beribadah bersamaku maka akan dimasukkan surga. Perkara aku sudah istiqamah beribadah kepada Allah bersama engkau ya Nabi Musa, kemudian dimasukkan neraka, itu bukan salahku dan aku rela, aku ridha. Nah, yang penting aku sudah istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Seorang yang sudah diancam di neraka takdirnya tetap akan beribadah kepada Allah. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun sampai orang ini juga lupa. Nah, akhirnya Allah berkenan memanggil Nabi Musa. Musa, iya wahai Allah, sampaikan kepada umatmu yang dulu takdirnya di neraka, ini takdirnya sudah aku hapus, aku pindah dia, aku angkat ke dalam surga yang tinggi. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Jadi Allah berhak berkenan untuk merubah takdir seseorang. Itu sifat prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa setelah bersembahyang bersama orang tadi mengatakan kepada orang tadi, wahai pengikutku, umatku, Allah berkenan merubah takdirnya terhadap dirimu. Kau sekarang digolongkan orang-orang yang akan masuk surga yang tinggi. Orang ini tersenyum. Ditanya oleh Nabi Musa, bagaimana sekarang keadaanmu? Apakah kau akan terus beribadah kepadaku? Oh iya Nabi Musa, hai Nabi Musa, aku akan terus beribadah taat kepada Allah bersama. Kan percuma, kamu kan sudah ditulis di calon penduduk surga. Seandainya kamu tidak beribadah kan tetap akan dimasukkan surga. Apa kamu tidak berhenti saja untuk beribadah ini? Kan sudah dicatat ahli surga. Tidak wahai Nabi Musa, aku akan tetap beribadah bersamamu, istiqomah menghadap Allah Subhanahu. Karena ibadahku ini tidak semata-mata aku ingin mendapat pahala atau mendapatkan surga. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah juga salah satu cara agar kita bisa istiqomah, maka kita harus tingkatkan keikhlasan kita dalam beribadah ini. Memang beribadah kepada Allah itu mengharap pahala itu juga sudah ikhlas. Kalau kita lihat dalam kitab Hikam tasnif dari Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sekandari, ini termasuk sudah ikhlas, tapi ikhlas tingkatan yang paling rendah. Kalau kita tarik dalam ilmu fikih, ini termasuk ibadahnya kelasnya kuli. Apa kuli itu? Kuli itu kalau sudah disuruh bekerja harus tahu gajiannya, bayarannya, sehari berapa, satu minggu berapa. Ini kelas kuli. Nah, mari kita tingkatkan, kita di kelas kuli ini naik ke atas. Kita yang betul-betul ahli sholah dan ahli khair, ahli bagus kebaikan, yang tidak mengharap pahala, bahkan seperti tadi itu kisah itu tidak mengharapkan surga. Betul-betul kita beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, kita tidak akan mudah digoyang oleh keadaan, ujian, akan kuat, tidak akan bisa diterpa, diombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Seperti kisah tadi itu. Bahkan sampai takdirnya di neraka, dia tidak berhenti akan beribadah terus kepada Allah bersama Nabi Musa alaihissalam, istiqamah. Dan berkah istiqamah itulah akhirnya takdir yang jelek itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijadikan ahli surga dan diridhoi bersama Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan siraman rohani yang sedikit ini dapat jadi motivasi bagi kita untuk beristiqomah beribadah. Kita ibadah yang fardu, ya istiqomah, kemudian sunnahnya, berzikir kepada Allah, istighfarnya. Karena Nabi itu sehari semalam 100 kali, 100 kali itu tidak lama. Kita juga seperti itu, kita istiqomahkan. Mendoakan kepada kedua orang tua yang itu sumber barokah kita, akan terjaminlah kehidupan dunia kita dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Minimal kita mendoakan kedua orang tua itu 100 kali. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita sudah
diberi predikat orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka keduniaan dan akhirat, kebahagiaan dunia, keberhasilan, kesuksesan dunia akhirat ibaratnya sudah kecekel tangan akan diberikan kepada kita. Kemudian baca sholawat, jangan lupa paling sedikit sehari semalam 10 kali, syukur kalau lebih banyak. Dan amal yang lain, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan istiqamah biar kita dianugerahi kehidupan yang barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.